Jumpa lagi guys dengan saya channel Ramalan Amanah. Ini kita berlanjut ke season yang berikutnya. Dari season kemarin yang sudah saya sampaikan dasar-dasar dari kunci dari A mayor yang pertama, kemudian yang kedua A crash atau bemol, kemudian yang ketiga adalah kunci A minor, kemudian yang keempat adalah kunci B mayor. Ini kunci A minor, ini urutan yang keempat kunci B minor. Nah, ini A mayor kita akan tutorialkan dengan gitar saya, tapi maaf gitarnya cuma gitar jadul aja, yang pasti untuk menginspirasi Anda yang mau belajar main gitar dan betul-betul belum bisa main gitar. Itu kunci A mayor, ini yang mau saya sampaikan. Seperti itu posisinya di grip yang kedua, senar yang ke-3, 4, dan 5 yang ditekan dalam satu grip seperti ini. Ini grip yang pertama, ini grip kedua, kemudian senar yang ketiga, ini pakai jari telunjuk, kemudian senar yang keempat, ini pakai jari tengah, kemudian senar yang kelima pakai jari manis. Ini kalau kita petik dari senar yang nomor 2 dulu, seperti ini. Nah, kalau untuk suara mungkin ini karena gitarnya gitar jadul ya, tentunya suaranya tidak bisa bagus seperti ini. Ini tadi kunci A, urutan yang pertama. Kita petik dulu senar yang kedua, itu yang enggak ditekan, bisa menjadi suara bass dari kunci A ini. Ini yang ke bawah. Ini asal bunyi aja dulu. Untuk variasi petikannya mungkin di season berikutnya. Nah, ini kunci A. Kita berlanjut ke urutan yang kedua, kunci A crash ini. Posisinya senar ke-6 di grip pertama itu adalah kita tekan dengan jari telunjuk, kemudian di grip yang ketiga itu dari senar nomor 3, ini telunjuk 3 itu pakai jari telunjuk, jari tengah, maaf. Ini yang senar ketiga pakai jari tengah, kemudian yang senar yang ke-4 pakai jari manis. Ini posisinya seperti ini, kunci A crash. Ini ke jari manis di kolom yang seperti ini. Ini posisi jari tengah, senar yang ketiga, ini senar yang keempat kita pakai jari manis, masih dalam satu grip, kemudian ini kelingking di senar nomor 5. Senar nomor 5 ini masih dalam satu grip ketiga, kemudian telunjuk kita di sini.
di senar nomor 6 grip yang pertama. Jadi seperti ini posisinya. Nanti kalau untuk bass ini harus berdiri seperti ini, tapi kita belajar ke dasar dulu seperti ini. Ini kunci A crash yang ini A crashnya seperti ini. Kita cara nekan di grip pakai jari seperti ini, kita bunyikan. Ini kalau yang bassnya ini harus seperti ini berdiri. Nah, tapi ini kalau masih susah dalam cara belajar, senar yang kedua menjadi bass itu nggak usah dipetik dulu, cukup dari senar yang ketiga sampai senar yang keenam. Ini kunci A crash seperti ini bunyinya. Ini tentunya untuk didengarkan memang jelas tidak akan menjadi suara gitar yang bagus karena kondisi gitarnya yang jadul, tapi ini untuk menginspirasi bagi Anda yang mau belajar bermain gitar. Ini tadi kunci A crash. Kemudian kita berlanjut lagi urutan yang ketiga. Ini urutan yang ketiga. Ini kunci A minor. Itu yang kita tekan adalah senar nomor 5 di grip yang pertama itu pakai jari telunjuk ini di sini. Nah, ini. Kemudian di grip yang kedua adalah senar nomor 3 dan nomor 4. Ini yang nomor 3 kita tekan pakai jari tengah. Yang senar nomor 4 kita tekan pakai jari manis seperti ini. Posisinya nanti seperti ini. Ini senar nomor 3 di grip yang kedua ini pakai jari tengah. Kemudian di senar yang keempat grip yang kedua pakai jari manis kita tekan sama dengan posisi jari tengah. Kemudian jari telunjuk ini kita tekankan di grip yang pertama, senar yang kelima seperti ini. Ini kita mulai petik. Ini di bassnya sudah di senar nomor kedua itu bass A minor. Ini karena gripnya A minor, jadi ini jadi bass A minor. Senar yang kedua kita petik sampai bawah sampai senar ke-6. Bunyinya seperti ini. Kemudian kita berlanjut lagi ke urutan yang ke-4, kunci B mayor. Urutan yang ke-4 ini tadi yang ketiga A minor. Kemudian kita berlanjut lagi ke urutan yang ke-4, itu adalah kunci B mayor. Jadi posisi jari telunjuk kita di grip yang kedua, senar yang ke-6. Ini seperti ini. Kemudian lanjut ke grip yang ke-4. Grip yang ke-4 itu 3 senar yang ditekan dalam satu grip. Jadi grip yang jari yang telunjuk ini kita menekan senar nomor 3 di grip yang ke-4. Kemudian jari tengah, maksudnya maaf, jari tengah menekan senar nomor 3. Kemudian jari manis kita menekan senar yang ke-4. Kemudian jari kelingking kita menekan senar yang ke-5. Kemudian yang senar ke-6 adalah jari telunjuk ini posisinya.
seperti ini dari itu di grip yang kedua, senar yang ke nomor 6 paling bawah, kemudian yang senar ke berikutnya dari senar 5 ke 5, 4 dan 3 itu satu grip nih. Nah seperti ini kalau belajar. Jadi kalau misalnya ini bassnya di sini, kalau belum bisa berdiri seperti ini jarinya cukup ini, tidak usah dipetik nanti senar yang kedua itu, tidak usah dipetik, kita dipetik dari senar yang ketiga ke bawah sampai ke 6 seperti ini bunyinya. Maaf. Jadi ini senar yang kedua, ini sebetulnya ini jadi bassnya kalau ini bisa seperti ini. Tapi kalau nggak bisa, masih dalam taraf belajar, belum bisa berdiri seperti ini, jarinya di sini, kita yang mulai petik adalah senar nomor 3 ini ke bawah. Ini nggak usah yang ini senar yang kedua, ini karena bassnya. Jadi ini nggak ada bassnya, cuma dari senar ketiga ini turun sampai senar ke-6. Ini kunci B mayor. Kemudian kita berlanjut lagi urutan yang kelima. Ini urutan yang kelima adalah kunci B minor. Kita perhatikan kunci B minor. Jadi kunci B minor itu yang kita tekan adalah di grip yang kedua ini, grip kedua sini kalau bagi kita. Kemudian senar yang paling bawah, senar nomor 6 ini kita tekan dengan yang ini, grip kedua, pakai jari telunjuk tangan kiri kan. Nah kemudian nomor 6, kemudian senar nomor 5 untuk jari tengahnya itu di grip yang ketiga, maaf, senar yang kelima di grip yang ketiga di sini. Kemudian berikutnya senar yang keempat itu pakai jari manis sini. Kemudian senar yang ketiga ini pakai ini jari manis. Kemudian ini maaf, ini kelingking di satu grip dengan jari manis seperti ini. Ini kunci B minor. Harusnya bassnya di senar yang kedua, jadi sejajar satu grip dengan ini. Kalau sudah bisa belajar gini ya kita mainnya gini. Kalau belum bisa berdiri, ini telunjuk cukup pegang yang sini, tapi untuk senar yang ini, senar yang kedua jangan dipetik. Jadi yang dipetik adalah senar nomor 4 sampai senar nomor 3 sampai nomor 6. Kita coba petik ini B minor. Ini seperti ini bunyinya. Nah, ini untuk kunci B minor. Kemudian kita berlanjut lagi ke nomor 6. Ini adalah kunci C mayor. Seperti itu, yang kita tekan untuk jari telunjuknya adalah senar ke-6. Ini kolom yang ketiga, senar ke-6 pakai jari telunjuk, grip yang ketiga. Ini 1, 2, 3. Ini grip ketiga. Kita tekan telunjuk adalah senar ke-6 sini. Ini untuk jari telunjuknya, telunjuk tangan kiri. Kemudian ini nggak kelihatan ya. Kemudian yang di grip
yang keenam itu senar 543 itu satu krip. Jadi kita pasang senar keenam. Ini tadi, ini jari telunjuk si krip yang ketiga. Di krip yang keenam itu satu krip itu di senar yang kelima, keempat, dan ketiga itu satu krip. Jadi untuk telunjuk jari, kemudian telunjuk ke senar yang keenam, kemudian senar kelima pakai kelingking ini, kemudian senar yang keempat pakai jari manis ini, kemudian senar yang ketiga pakai jari tengah seperti ini, kunci C. Kalau belum bisa berdiri gini, ini bassnya karena di sini di senar yang kedua, tapi kalau kita sudah mampu berdiri untuk jari telunjuknya. Kalau belum cukup di sini aja, tapi yang kita petik adalah ini, yang awal ini yang kita tekan adalah yang di jari tengahnya, nekan senar nomor 3. Kita mulai petik, coba. Ini bukan yang ini karena ini kalau dipetik ini syaratnya ini harus nekan ini, harus berdiri. Jadi ini nggak usah dipetik, cukup dari senar nomor 3. Ini C. Jadi ini banyak C itu bervariasi. Ini ada yang kesini masih ada C lagi, kemudian ada yang biasa kita pakai mudah seperti ini juga kunci C. Ini jari yang telunjuk di krip yang pertama, senar yang kelima, ini kita tekan pakai jari telunjuk. Kemudian senar yang ketiga, krip yang kedua ini pakai jari tengah. Ini senar ketiga. Kemudian senar maksudnya krip yang ketiga, maksudnya ini tadi senar yang senar ketiga, kemudian senar kedua ini pakai jari manis. Ini udah bunyi C, bisa pakai C seperti ini. Ini C. Kita berlanjut lagi. Ini C-nya cuma saya tampilkan C mayor aja. Kemudian berikutnya urutan yang ketujuh, ini adalah kunci D mayor. Kunci D mayor itu posisinya adalah di krip yang kedua itu senar ke-6, kemudian senar keempat. Senar keempat itu pakai jari telunjuk ini di krip yang kedua, ini pakai ini seperti ini. Kemudian krip yang tengah ini, krip yang ketiga, senar kelima itu pakai jari manis seperti ini. Kemudian senar yang keenam di krip yang kedua itu pakai jari tengah. Ini seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi ini adalah jari telunjuk di posisi krip kedua, senar posisi krip ketiga, senar kelima. Kemudian di krip yang kedua ini jari tengah, kita nekan senar nomor 6 atau yang kecil sendiri di krip yang kedua. Tadi yang krip ketiga adalah pakai jari manis di senar yang kelima. Kemudian jari telunjuk ini di krip yang kedua sama dengan jari tengah, ini nekan senar nomor 4. Kalau ini untuk ini bassnya bisa, karena di sini sudah nggak ada, harusnya di sini, tapi karena ini udah batas akhir jadi nggak. Seperti ini yang senar nomor 3 ini sudah menjadi bass dari kunci D. Jadi kita petik dari senar nomor 3 sampai
senar nomor 6 akan seperti ini bunyinya. Seperti ini, kuncinya seperti ini. Kemudian kita petik dari nomor ke senar nomor 4 sampai 6. Kalau kita mainkan misalnya petikan, kita variasi yang mudah aja seperti ini. Misalnya kita petik bassnya dulu. Di senar yang ketiga kita petik, kemudian kita ke senar berikutnya ke bawah. Mudah ini, main gini aja. Ini kunci D. Udah. Kemudian kita urutan yang ke 8. Kunci tadi nomor 7 D mayor, kemudian kita ke urutan ke 8 itu adalah kunci D minor. Seperti itu. Yang kita titik-titik adalah senar ke-6 di grip yang pertama. Ini senar ke-6 di grip yang ke pertama. Dari sini ini jari telunjuk menekan senar yang ke-6 yang kecil sendiri, yang bawah sendiri di grip yang pertama. Kemudian itu pakai 3 jari untuk D minornya. Ini D mayor tadi, ke 8 D minornya ini. Jadi tadi grip pertama senar ke-6 bawah sendiri pakai telunjuk, kemudian di grip yang kedua senar ke-4 itu pakai jari tengah ini, kayak ini jari tengah. Kemudian di grip yang ketiga ini D minor, grip yang ketiga adalah di senar nomor 5 grip ketiga. Ini senar nomor 5, nggak kelihatan ya, senarnya nggak kelihatan ya. Nah, lembut sekali kalau. Jadi seperti ini posisinya nanti. Karena jarinya saya juga ini tembem-tembem, jadi nggak kelihatan ini kalau saya megang senar yang nomor berapa. Dan tapi dengan tutorial seperti ini nanti bisa Anda sekalian untuk dipahami, karena di sini di samping di gitar juga saya paparkan lewat gambar seperti ini tutorialnya. Ini yang urutan ke-8 adalah kunci D minor seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya peragakan. Untuk jari telunjuknya ini di senar yang ke-6, senar bawah sendiri di grip yang ke-1 sini pojok sendiri. Kemudian di grip yang untuk jari yang jari yang yang tengah ini ya, jari tengah itu di grip yang kedua senar ke-4 ini. Kemudian untuk jari manis ini kita nekan senar nomor 5 di grip yang ke-3 di sini. Jadi misalnya kita mau petik ini, dari bassnya sudah bisa pakai senar nomor 3. Kita petik dari senar nomor 3 ini, senar nomor 3 sampai ke bawah sampai senar ke-6. Kita coba petik. Ini posisi
tangan yang memegang grip di tangan kiri. Kalau kami ya di sini kita petik senar yang ke 4 sampai 6 seperti ini bunyinya. Ini D minor, D minor. Kemudian kita lanjut lagi, kunci urutan yang ke-9. Masuk ke 9 adalah kunci E mayor seperti ini. Itu urutan yang ke-9, kunci E mayor. Jadi yang kita tekan adalah untuk jari telunjuk, kita menekan di senar nomor 5. Jadi jari telunjuk nekan senar nomor 5 di grip yang pertama ini. Ini grip pojok sendiri, tapi senar yang nomor 5 di atasnya yang paling bawah. Senar nomor 5, kemudian jari telunjuk ini E mayor. Jari telunjuk itu menekan senar yang ke-5 grip yang kedua, E mayor, ya kan? Senar ke-5 grip kedua. Kemudian jari tengah kita nekan senar nomor 3 di grip yang sama, grip kedua ini. Jadi seperti ini kita nekannya. Ini untuk jari telunjuknya, kita tekan senar nomor 5 di grip yang pertama. Kemudian untuk jari tengahnya kita nekan senar nomor 5 itu di grip yang kedua. Kemudian jari tengah ini, yang ini jari tengah, kita nekan senar yang nomor 3 di grip yang kedua. Kita bisa petik. Kita ini untuk yang atas sudah menjadi peranan bass, nggak perlu ini gerakan dari tekanan ke jari yang tambah lagi, enggak. Ini sudah bisa untuk kunci E. Kita tekan dari senar yang pertama, senar atas sendiri, sampai senar ke-6. Ini kunci E. Seperti ini kunci E. Tadi kita ulangi. Untuk jari telunjuk adalah senar ke-4 di grip yang pertama ini. Senar ke-4, 1, 2, 3, 4. Senar ke-4 di grip yang pertama itu kita tekan dengan jari telunjuk tangan kiri kita. Kemudian ini yang jari tengah kita tekan senar nomor 5 di grip yang kedua. Kemudian jari manis ini kita menekan senar nomor 4 di grip yang kedua. Jadi yang kita tekan adalah senar nomor 5, 4, dan 3. Seperti ini. Misalnya kita mau petik dari atas, dari senar yang paling atas sendiri sampai senar yang nomor 6 yang bawah sendiri, kita petik semua. Kita coba seperti ini bunyinya. Ini gitarnya memang jadul, jadi ini tadi udah saya sampaikan, suaranya udah jelas nggak bagus, tapi hanya untuk menginspirasi aja gimana kita menekan grip-grip atau senar-senar dengan gitar kita nanti menjadi suatu kunci yang untuk bisa dimainkan untuk kita mengiringi sebuah lagu. Ini kunci E. Kita ulangi lagi. Untuk bunyinya dari atas kita petik sampai ke bawah.
kemudian kita ke nomor yang berikutnya adalah ini E mayor. Kita sampai ke yang urutan nomor 10 ini. Tadi 9 E mayor seperti itu, kemudian ke urutan nomor yang 10 itu masih kunci E minor. Kunci E minor itu hanya cukup pakai 2 jari aja. Kita untuk jari telunjuknya ini kita menekan